Adanya wabah virus corona saat ini mempengaruhi APBD Kaltim dan 10 kabupaten kota. Hal ini dianalisa oleh pakar ekonomi Universitas Mula Warman Haji Sofyan Effendi. Kemungkinan akan terjadi penurunan penerimaan asli pendapatan daerah. Berikut informasinya. Wabah virus corona diprediksi akan menggerogoti APBN. Pada gilirannya juga akan berkontraksi pada APBD Kaltim dan 10 kabupaten dan kota daerah ini. Pakar ekonomi Unmul Haji Sofyan Effendi menganalisa kemungkinan terjadi penurunan penerimaan 1-3 triliun rupiah. Salah satu masalah lantaran konfigurasi APBD kabupaten dan kota di Kaltim masih dalam kondisi sakit. Dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Mula Warman itu berpendapat, saat ini struktur PAD di kabupaten dan kota masih sekitar 10%, sehingga harus disuntik oleh dana perimbangan keuangan sebesar 90%. APBD yang sehat itu adalah APBD yang semakin kecil dana dari APBN. Semakin kecil dana dari APBN itu artinya infus semakin kecil. Nah, kalau infus itu semakin banyak, maka namanya juga orang diinfus. Itu adalah orang yang sakit. Nah, sama dengan APBD. Di kabupaten kota itu APBD, konfigurasi APBD itu 90% dari inpusan APBN, hanya 10% PAD, pendapatan asli daerah. Padahal mestinya yang bagus itu adalah tidak diinpus, dibalik. Ya, paling tidak dibalik itu 50-50 lah, kalau memang tidak tercapai secara drastis. Paling tidak 50% PAD, 50% dana transfer. Sampai pada hari ini 76 tahun Indonesia merdeka, kondisinya masih seperti itu. Ketergantungan kita semakin tinggi dan semakin tinggi. Untuk konfigurasi APBD Kaltim, menurut Haji Sofyan Effendi, kondisinya sudah membaik. Karena PAD telah mengisi sekitar 51% APBD dan 49% dari perimbangan keuangan. Namun dalam situasi pandemi COVID-19, penerimaan sudah pasti anjlok, sehingga APBD bakal terkoreksi tajam. Penurunan penerimaan asli daerah terjadi dari pembayaran pajak kendaraan dan alat berat, ketika harga-harga tambang jatuh juga, seperti migas dan batu bara, maka dampak lain akan terikut. Menurut Haji Sofyan Effendi, dibutuhkan inovasi dari pelaku-pelaku ekonomi di pemerintahan. Dinas Pendapatan Daerah harus melakukan terobosan untuk menaikkan pendapatannya. Dia mengkritisi masih banyaknya penghambat penerimaan daerah, seperti kantor-kantor usaha yang berusaha di Kaltim, tapi berkantor di Jakarta sehingga pembayaran pajaknya dinikmati oleh Jakarta. Saya setuju, external shock itu setiap saat terjadi. Extraordinary itu setiap saat terjadi. Oleh sebab itulah makanya kreativitas daripada OPD yang mencari duit nih. OPD yang mencari duit itu kan Dinas Pendapatan Daerah beserta keterkaitannya dengan OPD link yang lain begitu, karena Dispenda juga tidak dapat berdiri sendiri juga karena ada beberapa kebijakan yang melibatkan OPD yang lain, dan ini harus kompak begitu, jangan sampai ada peraturan dari Dispenda dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah, OPD yang terkait dengan itu malah memitigasi. Nggak bisa seperti itu harus solutif, harus saling mendukung sehingga betul-betul PAD kita meningkat. Nah, kalau saja kreativitas ini tidak muncul, biasanya kreativitas itu muncul disertai dengan peraturan daerah atau minimal peraturan kepala daerah. Disiapkanlah insentif agar kita lebih gampang untuk investasi, para investor yang berada di dalam dan luar negeri diberikan kemudahan-kemudahan, dan itu hubungannya dengan badan perizinan. Nah, efek daripada gampangnya mereka melakukan investasi itu, maka penyerapan lapangan kerja juga terbuka, pada akhirnya pendapatan asli daerah juga akan meningkat. Nah, value creation seperti ini harus memang terbangun. Tim Kaltim TV melaporkan. Demikian Kaltim Update kali ini. Jangan lupa untuk ikuti kami melalui channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma pamit undur diri.